Gunung Kelud merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang di Indonesia. Gunung yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini tercatat telah meletus sebanyak 30 kali dalam 1000 tahun terakhir. Letusannya yang paling hebat terjadi pada tahun 2014 silam, yang menurut para ahli mengalahkan letusan Gunung Merapi dan Gunung Sinabung. Walaupun menjadi gunung berapi yang ditakuti karena letusannya yang dahsyat, masih banyak pengunjung yang datang ke Gunung Kelud untuk menikmati keindahannya. Letusan-letusan ini mulai memunculkan kisah misteri di Gunung Kelud yang tersebar di berbagai kalangan. Berikut ini adalah misteri dan sejarah Gunung Kelud. Yang pertama, legenda Lembu Suro. Terdapat legenda Gunung Kelud tentang kisah Lembu Suro yang dihianati cintanya. Kisah ini berawal dari sayembara yang diadakan oleh Raja Brawijaya untuk menikahkan putri cantiknya yang bernama Dia Ayu Pusparani. Sayembara tersebut kemudian dimenangkan oleh manusia berkepala kerbau bernama Lembu Suro. Namun, sang putri tidak ingin menikahi Lembu Suro, sehingga membuat syarat berharap pernikahan akan gagal. Sang putri menyuruh Lembu Suro untuk membuat sumur hanya dalam waktu 1 malam dan disanggupi oleh Lembu Suro. Penggalian sumur pun dimulai. Dengan segala kesaktiannya, sumur sudah hampir selesai, namun putri menyuruh prajurit kerajaan untuk menimbun Lembu Suro yang ada di dalam sumur dengan bebatuan dan pasir. Sebelum tertimbun sepenuhnya, Lembu Suro yang murka membuat sumpah yang berisi, "Orang-orang Kediri suatu saat pasti akan mendapat balasanku. Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulung Agung jadi daerah perairan dalam." Kemurkaan Lembu Suro dikaitkan dengan letusan Gunung Kelud. Yang kedua, jelmaan buaya penunggu danau. Gunung memang tidak jauh dari mitos. Mitos Gunung Kelud ini bercerita tentang 2 orang bidadari di danau. Namun, mereka melakukan hubungan tidak senonoh yang kemudian diketahui oleh dewa dan langsung mengucapkan, "Kalian seperti buaya." Karena kekuatan dewa yang besar, ucapan tersebut mengubah bidadari itu menjadi buaya yang sampai sekarang dipercaya menjaga Gunung Kelud. Yang ketiga, jalan misterius. Saat berkunjung ke Gunung Kelud, Anda pasti akan melewati jalanan misterius yang bisa membuat kendaraan bergerak sendiri pada jalanan yang datar, walaupun mesin dalam keadaan mati, sehingga dikait-kaitkan dengan hal mistis. Tapi, menurut peneliti, ada medan magnet yang kuat sehingga dapat menarik mobil. Namun masih menjadi pertanyaan, kenapa mobil bisa bergerak sesuai arah jalan. Yang keempat, hari keramat Wage. Wage, Pon, Pahing, ataupun Kliwon merupakan hitungan kalender Jawa. Mungkin Anda sudah sering mendengar tentang malam Jumat Kliwon yang dianggap angker. Namun berbeda bagi penduduk Gunung Kelud yang selalu waspada pada tanggal Wage. Karena letusan gunung yang beberapa kali meletus selalu jatuh pada Wage, seperti letusan pada tahun 1955, 1966, 1990, 2007, dan 2014. Yang kelima, keris Empu Gandring. Pada zaman kerajaan Singosari, Empu Gandring adalah orang yang menciptakan keris dengan kesaktian yang luar biasa dan aura magis yang sangat jahat. Konon, keris ini direbut oleh Ken Arok dan digunakan untuk membunuh Empu Gandring, yang membuat keris tersebut semakin jahat di tangan yang salah.
Keris tersebut yang menjadi penyebab terbunuhnya Ken Arok sendiri, Anusapati, dan Kebo Ijo. Keris berpindah tangan menjadi milik Raja Wisnuwardana yang berhasil direbut oleh Raja Hayam Wuruk yang berniat menghancurkan aura jahat dari keris tersebut. Ia pun mengubur keris di dalam Gunung Kelud untuk menahan aura jahat tersebut. Maka dari itu, gunung yang tingginya tidak seberapa ini memiliki letusan yang sangat dahsyat. Yang keenam, ritual Gunung Kelud. Sesuai dengan legenda yang dipercaya turun-temurun, ritual ini diadakan oleh warga setempat pada setiap bulan Suro untuk menolak sumpah yang dibuat oleh Lembu Suro dan sebagai rasa syukur kepada Sahyang Widi. Yang ketujuh, ramalan Jayabaya. Dipercaya oleh masyarakat sekitar, jika Gunung Kelud meletus, maka akan selalu diikuti oleh peristiwa-peristiwa besar. Kepercayaan ini sudah memiliki beberapa bukti yang nyata, seperti kelahiran Raja Hayam Wuruk dan Presiden Soekarno yang lahir bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelud. Terjadi letusan gunung pada tahun 1811, sebulan sebelum serbuan Inggris datang ke Indonesia. Tahun 1901 yang diawali dengan gerakan politik di Indonesia. Tahun 1919 sebagai awal gerakan kebangsaan Indonesia dan jatuhnya Orde Lama yang diganti menjadi Orde Baru pada tahun 1966. Itulah 7 misteri dan sejarah di Gunung Kelud. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.